Perempuan ini masuk surganya paling gampang. Modalnya cuma 4 doang. 4 modalnya nih perempuan ke surga. Apa kata Kanjeng Nabi? Ida sholatil mar'atu khomsaha. Jika perempuan menjaga sholat 5 waktunya. Ini 1. Kemudian yang kedua, wasomat sahroha. Jika perempuan puasa Ramadan. Yang kedua nih modalnya nih. Yang ketiga, wahasonat farjaha. Jika perempuan menjaga kemaluannya, jangan sampai kemasuki kemaluan yang lain kecuali suaminya. Kemudian wa ato'at ba'laha. Jika perempuan taat kepada suaminya, maka dakholas min ai abwabil jannah saat. Maka kata Rasulullah, silahkan kamu wahai perempuan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tis'ata. Masih menyampaikan ini maqalah yang ke-9. Qala ba'dul hukama, telah berkata yaitu para hukama. Kata para hukama, asyaratu khisalin, 10 golongan, yabguduhallahu subhanahu wa ta'ala. Mereka yang 10 golongan ini sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min asyarati anfusin, dari golongan manusia. Jadi ada 10 golongan manusia yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jangan kita masuk golongan ini. Insya Allah akan bahas kita pada pagi hari ini golongan yang keempat. Siapa golongan yang keempat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Kata hukama, mereka golongan yang keempat adalah wakilatul haya'i minan nisa. Wakilatul haya, yakni hilangnya sifat malu minan nisa'i, daripada golongan wanita. Ya. Wakilatul haya, yakni ya, hilangnya rasa malu atau tidak punya rasa malunya. Minan nisa'i, daripada golongan wanita atau perempuan. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi golongan yang keempat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari golongan manusia adalah para perempuan yang hilang sifat malunya, para wanita yang hilang sifat malunya. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau diibaratkan, ya, dulu guru-guru menyampaikan, jadi perempuan itu seperti mutiara. Ini perempuan itu laksana mutiara. Tentunya ketika orang memiliki mutiara, perhiasan mutiara, ini nggak sembarangan nyimpen. Ada orang nyimpen mutiara di depan rumah? Ada nggak orang nyimpen mutiara ya ditaruh depan rumah gitu? Nggak ada ya. Orang punya perhiasan mutiara atau emas permata, mereka nggak sembarangan nyimpen. Tentunya mereka akan simpan di tempat yang tersembunyi, di dalam namanya kotak perhiasan. Kotak perhiasan ini disimpan di mana? Di lemari. Lemarinya di mana? Di dalam kamar.
Kamarnya ada di mana? Di dalam rumah. Begitu Bapak Ibu. Jadi perhiasan ini karena sangat-sangat berharganya, nyimpennya pun sangat luar biasa. Khusus ada kotak namanya kotak mutiaranya. Masya Allah ya. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Sebab mutiara ini kalau sampai cacat dikit saja jatuh harganya. Betul begitu? Ya, mutiara ini kalau sampai cacat aja patah maka rusak harganya. Hancur harganya. Begitulah kira-kira gambaran perempuan. Ya Allah ya Karim. Makanya kepada kaum perempuan berhati-hati menjaga dirinya. Kenapa? Kalau sampai rusak sedikit saja bisa rusak, bisa fatal. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau laki-laki itu bagaikan besi. Coba besi. Masya Allah ya. Besi Bapak Ibu. Ya. Ditaruh di mana aja orang jadi. Betul nggak? Coba orang kalau beli besi buat bangunan, ditaruh di jalan jadi nggak? Jadi nggak? Jadi. Dibikin bangunan. Bangunan udah lama, digempur, dibongkar. Itu besi lama Bapak Ibu dikumpulin, dijual laku nggak? Laku sama Madura. Begitulah kira-kira laki-laki. Laki-laki itu Bapak Ibu, Masya Allah. Udah usia 70 tahun, kawin lagi. Jadi tuh. Itu laki-laki begitu lagunya. Tapi kalau perempuan nggak bisa begitu. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, jaga perempuan baik-baik ya. Perempuan ini Bapak Ibu rahimakumullah harus punya sifat rasa malu. Karena kata Kanjeng Nabi dalam satu hadis, man lam yakun lahu hayaun fala dinalahu. Ya, barang siapa perempuan yang tidak punya rasa malu, maka dia tidak punya agama, kata Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Karim. Sekarang hilang rasa malunya perempuan. Perempuan ini harusnya dia seperti mutiara, tertutup rapi. Pakaiannya jangan sampai diondar kemana-mana. Ya. Rambutnya jangan terurai kemana-mana, harus ditutupin. Ya, auratnya perempuan itu Bapak Ibu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya antara pusat sampai lutut, ini auratnya laki-laki. Kalau perempuan auratnya seujung badan, dari kepala sampai kaki, cuman telapak tangan sama muka itu yang dibolehkan kelihat. Ya. Makanya perempuan itu luar biasa dijaganya. Kenapa? Mutiara. Ya Allah ya. Tapi sekarang coba lihat, Masya Allah, perempuan keluar rumah tanpa jilbab seolah-olah nggak jadi masalah. Bahkan ada perempuan keluar rumah berani sampai pahanya kelihatan. Innalillahi. Ya. Itu orang yang memandang paha perempuan itu jadi dosa. Kenapa? Sebab laki-laki tadi besi lagunya, nggak bisa ngelihat sedikit paha orang, udah setrum aja datang tuh. Betul begitu? Jangankan yang masih muda, yang udah tua sama. Laki-laki mah besi. Besi kan gak pakai setrum, betul nggak? Coba besi disetrumin, nyampe ke setrumnya. Begitulah kira-kira laki-laki mah. Makanya jangankan yang masih muda, udah 70 tahun kalau lihat paha perempuan, apalagi yang cakep, tetap kesetrum. Jadi dosa. Masya Allah ya Karim. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, sampai ini mengatakan lam yakun lahu hayaun faladina lahu. Siapa yang tidak punya rasa malu, maka dia tidak punya agama. Hati-hati. Walam yakun lahu hayaun fid dunya lam yudkhilal jannah. Barang siapa orang yang tidak punya rasa malu di dunia, maka dia ditolak surga. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah ya Karim.
Makanya yang punya keluarga perempuan, siapa yang punya keluarga perempuan? Suami yang punya istri, suami istri yang punya anak perempuan. Jaga baik-baik tuh itu mutiara, jangan sembarangan ya. Taruh di tempat kotaknya yang bagus, maksudnya pakaiannya harus dirapihkan, jangan sembarangan ya. Kalau keluar rumah harus tanya dulu sama siapa keluarnya, bergaul sama siapa. Kenapa? Cacat dikit aja jatuh harganya. Ya Allah ya Karim, itu perempuan makanya berat menjaga anak perempuan mah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Hati-hati. Nah, saking beratnya kata Kanjeng Nabi, masuk surganya pun paling gampang. Masya Allah, tuh perempuan tuh ya. Perempuan itu menjaga aura apa, menjaganya berat nggak? Berat. Tapi kata Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Perempuan ini masuk surganya paling gampang. Modalnya cuma 4 doang. 4 modalnya nih perempuan ke surga. Apa kata Kanjeng Nabi? Ida sholatil mar'atu khomsaha. Jika perempuan menjaga sholat 5 waktunya. Ini 1. Kemudian yang kedua, wasomat sahroha, jika perempuan puasa Ramadan. Yang kedua nih modalnya nih. Yang ketiga, wahasonat farjaha, jika perempuan menjaga kemaluannya, jangan sampai kemasuki kemaluan yang lain kecuali suaminya. Kemudian wa ato'at ba'laha, jika perempuan taat kepada suaminya, maka dakholas min ay abwabil jannah saat. Maka kata Rasulullah, silahkan kamu wahai perempuan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Perempuan mah cuma 4, dijanjikan oleh Kanjeng Nabi dan Allah surga dari pintu mana saja yang dia sukai dengan modal 4. 1, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya. Yang keempat, patuh sama suaminya. Maka kata Kanjeng Nabi, silahkan wahai perempuan masuk surga kamu dalam pintu surga yang mana saja yang kamu suka. Masya Allah, amin ya rabbal. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, sampaikan ini pesan kepada istri kita, kepada anak-anak perempuan kita ya, sehingga mereka bisa menjaga dirinya. Kenapa Bapak Ibu? Anak tadi ya, perempuan ini laksana mutiara, nggak sembarangan orang naruh mutiara. Artinya ini harus dijaga mutiara ini, jangan sampai ada rusak atau cacat. Kenapa? Sekali rusaknya, ada cacatnya, maka ini jatuh harganya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita punya istri yang solehah, anak-anak perempuan kita anak-anak yang solehah, sehingga mereka nanti menjadikan perhiasan-perhiasan bukan hanya di alam akhirat, di dunia pun jadi perhiasan buat orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Seindah-indahnya perhiasan dunia, kata Nabi, adalah perempuan-perempuan yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita yang perempuan semuanya solihah. Amin ya rabbal alamin.